Oke, selamat malam JPackers. Jumpa lagi dengan saya Ale, host Jejak Backpacker. Kali ini dalam konten misteri kita akan mengupas tuntas tentang seorang pemandi jenazah yang dahulu pernah menjadi seorang pendaki gunung dan sekarang memulai pekerjaan baru dengan menjadi seorang pemandi jenazah. Bagaimana narasumber kita ini dapat terjun ke pemandi jenazah? Dan hal-hal mistis apa yang sering dialami beliau? Oke, sebelumnya subscribe YouTube Jejak Backpacker, like, comment, and share. Dan sebelumnya kita juga punya video yang lebih menegangkan, yang lebih mendebarkan, dan bikin bulu kuduk merinding. Link ada di sini tentang pendakian ke Gunung Semeru yang dilempar dengan batu gaib. Oke, itu aja. Kita lanjut ke konten selanjutnya. Oke, selamat malam Pak Taufik ya. Jadi Pak Taufik ini dia sekarang bekerja di salah satu perusahaan kaca dan aluminium terbesar di daerah Bekayon. Bekasi. Ya, Bekasi lah ya, Bekasi atau Bekayon. Dan di sela-sela pekerjaannya dia memandikan jenazah. Ya, memandikan jenazah. Ya. Khususnya untuk orang-orang yang kurang mampu. Iya, kurang mampu. Mulia sekali hati Pak Taufik ini. Ya. Oke, Pak Taufik, langsung aja. Ya, siap. Bagaimana awalnya Pak Taufik itu bisa terjun ke sebagai pemandi jenazah? Ya. Oke, Pak Ali. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Moga-moga konten ini menjadi yang terbaik. Pertamanya saya doakan. Keduanya saya akan mengupas terdahulu kisah hidup saya sebelum menjadi pemandi jenazah. Awalnya saya seorang pemuda dari Lampung Utara, mencatatkan hal-hal terbaik dalam prestasi lumayan, mencoba mendaftar tentara cuman gagal. Dari kekecewaan itu semua berawalnya, kekecewaan hati, kekecewaan atas kegagalan saya mencoba merantau istilahnya mencari jati diri. Mulai saya kenal dengan gunung untuk menenangkan diri. Saya pernah mendaki Gunung Raja Basah untuk di Lampung, keduanya di Kerinci, ketiganya itu saya pernah mendaki Gunung Semeru di Jawa. Terakhir itu saya putuskan berhenti dari pendakian karena saya mengalami kram kaki. Kata orang mah kalau pendaki kram kaki itu tidak bisa optimal. Ini saya berhenti tahun 96, saya berhenti total, mencoba peruntungan ke Jakarta. Jakarta ini rupanya semua orang berlomba dalam hal segalanya, termasuk saya, tapi saya kurang beruntung. Saya ditempatkan dalam satu pekerjaan yang susah dimilikin orang, susah mengerti orang. Kok ada orang mau? Biasanya begitu. Saya bekerja di satu rumah sakit per awal-awalnya terbesar di Jakarta sebagai pemandi jenazah. Itu setiap hari saya memandikan jenazah berkisar 8 atau 12 orang, tergantung meninggalnya hari itu. Biasanya sampai kita ada lembur segala untuk mandikan jenazah. Ada suatu kejadian yang kadang-kadang kita bikin tidak betah, atau istilah orang-orang awam merinding, seperti lampu mati. Itu kan kalau orang cerita kan, kalau di rumah sakit kan lampunya kan
Saya mati PLN yang set nyala kan, tapi herannya yang ruangan lain nyala, yang di tempat pemandian jenazah itu mati total, sedangkan di situ sedang tergeletak mayat. Saya tidak akan menyebutkan nama, tempat, karena dalam agama saya dilarang menceritakan tentang aib mayat, karena itu suatu fitnah. Jadi saya akan bercerita tentang pengalaman hidup saya aja. Jadi ada suatu saat kadang-kadang mati lampu, keduanya kadang-kadang tangan bergerak lagi menyekram kita, atau ada suara-suara bau hanyir yang berlebihan. Pernah satu saat ada mayat seorang yang mati, kalau kata dokter itu mati jantung apa ya, serangan jantung. Jadi tidak sampai ke rumah sakit, cuman sebentar di OGD langsung ke kamar mayat untuk dimandikan, karena keluarganya minta rekomendasi rumah sakit. Kan rumah sakit kan kadang-kadang ada yang langsung pulang, ada yang minta dikapanin langsung dimandiin, atau ada yang misalnya kalau kepercayaannya lebih bukan kita yang muslim, kadang-kadang minta langsung dipetikan untuk dikremasi, untuk diapa, itu kadang-kadang ada permintaan begitu. Cuman alhamdulillahnya kalau saya mah selama bekerja di satu rumah sakit itu selalu yang muslim yang saya mandikan. Oke. Ada suatu ketika mayat sudah didorong dari lantai 4 rumah sakit itu untuk masuk ke ruang saya untuk mandikan. Kita sudah siap bertiga kalau nggak salah. Itu ember sudah penuh semua. Itu berkisar jam 3 subuh. Jadi sebelum azan subuh. Sedangkan mayat itu dipintakan karena untuk dipulangkan ke tanah kelahirannya di Jawa Tengah, suruh dimandikan, dipersiapkan selesai subuh, bila perlu sebelum subuh permintaannya. Jadi kita siap-siap semua, peralatan sudah siap semua, kita taruh pemindahan mayat dari tempat tidur pasien ke tempat tidur itu terlalu berat sebenarnya. Mayat itu nggak sesuai dengan tubuh si mayat. Tubuh si mayat itu saya perkirakan kalau dia hidup berkisar iya 55 lah, karena dia 55 60 paling berat. Tapi kita berdua itu tidak mampu mendorong mayat itu pindah ke bangku untuk mandiin. Jadi pas kita pindahkan dengan secara paksa ngelinding, dia itu kita usahakan dengan posisi begitu ngelinding, ya akhirnya dipaksa sama siapa, masih ada bantuin. Setelah sapam itu pergi, tinggallah kita bertiga di situ. Ya, karena mayat itu masih dalam posisi pakai baju, ya karena dia memang itu kita susah banget, berat banget, kita gunting aja bajunya biar cepat copot. Udah gunting gitu, pas kita mau mempersiapkan air, itu mayat Allahualam ya, Allahualam apa ini kehendak Allah atau fitnah kubur. Itu berdiri dan duduk begitu. Itu teman saya yang dari Jambi, tidak sebut saya sebut namanya, dan satu dari Jawa Tengah orang Purwokerto kalau ingat saya. Itu sampai ember pecah ditabrak sama dia. Itu sampai pintu rusak. Saya karena ada posisi teman, karena saya paling ujung nggak bisa berdiri lagi. Karena sudah ketakutan, saya langsung duduk gemeteran sampai itu mayat tidur lagi, tidur dan sempurna lagi. Orang pada teriak di luar, mayat hidup, mayat hidup, mayat hidup, mayat hidup. Dokter datang untuk membuktikan bahwa dia mati suri atau mayat udah memang meninggal. Ternyata pas diperiksa itu mayat itu memang udah meninggal, tidak ada detak jantung, tidak ada kelenjar darah sedikit pun. Kata dokter, kamu orang bercanda ya? Bukan bercanda, posisinya ada begini kan, yang namanya orang tidak ya, pas di ruangan kita itu tidak ada terpasang CCTV. Karena kan nggak mungkin orang mandiin mayat ada CCTV. Untuk pembuktiannya hanya orang dua itu. Soalnya itu gemeteran sampai saya itu lupa kalau saya itu masih hidup. Itu sampai 3 hari 4 hari saya nggak bisa melakukan kegiatan saya, sampai dimarahin sama pengawas. Kamu mau masih lanjut apa mau saya ganti? Akhirnya saya teruskan lagi, karena saya pikir saya mulai dari situ tuh titik kehidupan saya kembali bahwa kita itu menolong itu. Tadinya saya bekerja, bukan menolong, bekerja, bahwa tidak ada satupun kegiatan yang terakhir untuk kita lakukan selain menjadi mayat. Tidak ada. Mau seorang pengusaha, mau seorang direktur, mau terakhir kegiatan kita itu hanya menjadi mayat. Makanya saya, dan tidak bisa ditolong, hanya orang-orang kayak saya yang bisa menolong. Nah, tahun
Tahun 2001 saya berhenti dari rumah sakit itu karena saya punya keluarga di Jawa. Alhamdulillah saya menikah. Saya akhirnya hijrah ke Jawa. Tapi pekerjaan ini terus saya teruskan di Jawa. Selalu kalau ada yang meninggal saya akan tolong memandikan di Jawa. Itu sampai 2 tahun. Sampai saya kerja di situ juga. Kalau ada yang meninggal saya bantu. Saya nggak kerja. Saya permisi ya, saya menolong orang meninggal. Banyak kejadian-kejadian tapi tidak begitu apa ya, ya itu. Cuman ada satu di Jawa, pernah sekali orang itu meninggal, bapak-bapak itu meninggal karena apa ya, terjebur di sawah. Terjebur di sawah, mungkin stroke kalau bahasa kita keren, tapi kalau kata orang karena sawah nggak dalam-dalam amat, meninggal nyungsep ketahuan orang gitu kan. Dibawa pulang, pasti kita proses mandikan itu dia selalu dakinya itu terus, sedangkan air itu kita alirkan terus kan, ya namanya mayat gak boleh berhenti airnya itu. Tapi selalu ada kotoran lumpur itu, selalu ada di dakinya, di badannya itu. Kita coba cuci pakai sabun di tangan yang nyungsep di kepalanya ini kan, kita cuci semua, tapi tetap ada lumpur itu, tetap ada lumpur itu, tetap keluar dia lumpurnya. Saya bilang sama teman, udahlah, mungkin ini bukan lumpur, mungkin kulitnya ngelupas gitu kan. Udahlah, kita tutup aja. Ditutup ya, memang kapannya yang hitam karena lumpur. Tapi saya udah keramasin pakai sampo, pakai sabun. Pak Ali kan pernah lihat saya menyandikan mayat kan? Ya, begitulah saya, tidak ada takutnya. Sampai saya itu nggak punya geli lagi dalam tubuh saya. Saya merasa suatu saat saya akan dibegitukan orang dan tidak akan geli. Tidak ada upaya lagi, jangan, saya malu, nggak ada cerita begitu lagi. Makanya saya menghilangkan rasa menghilangkan rasa takut itu dengan gitu. Jadi saya cuci terus nggak bisa, udah saya kapanin. Sampai anaknya itu kok kurang bersih gitu. Ya, saya bilang bukan kurang bersih, airnya juga ada banyak, sabunnya udah habis sabunnya ya, satu batang itu hampir habis, hampir kecil, kita gosok. Tapi lumpur tetap ada. Maaf ngomong ini, kita ambil cerita tarik benang merah. Saya dengar cerita itu orang ya sedikit hidupnya rada kotor, mungkin masa hidupnya apa ya, penuh dengan yang nggak benar. Jadi makanya saya bilang mayat itu menceritakan tentang kita hidup, kita yang hidup, untuk jadi pelajaran kita hidup. Jangan begitu, karena Allah tunjukkan ke kita supaya kita jangan begitu. Maksud saya begitu. Saya bercerita begini, mungkin ada yang merasa itu cuman kebetulan aja, tapi setidak-tidaknya kita akan belajar bahwa nanti di akhir hayat kita akan begitu. Pelajaran untuk hidup itu juga untuk mempersiapkan mati. Jadi tahun 2013 saya pindah ke Bekasi bersama istri. Di sini juga akan meneruskan bersama rekan-rekan di Bekasi Selatan, bersama Kiai Haji Saifuddin. Itu saya meneruskan seluruh orang yang meninggal di Bekasi Selatan. Kalau saya masih sempat ataupun dia minta permohonan tidak mampu, saya akan mandikan. Dan kita punya kas untuk persiapan kapan supaya tidak dibebankan kalau memang ada dia nggak mampu. Jadi banyak kejadian-kejadian janggal dalam hidup saya. Untuk bercermin ke situ, saya berpikir kegagalan saya selama ini rupanya bukan kegagalan. Kegagalan itu kalau kita pikir akan bangkit setelah kita hidup. Kalau kita udah begitu kan nggak mungkin, walau gagal walau enggak ya segitu-gitu aja bentuknya. Maka saya bilang itu kan alam setelah kita hidup harus dipersiapkan. Ada suatu saat kadang-kadang kita nggak berpikir, saya nggak digaji loh, nggak digaji, paling nggak ada orang tuanya yang nggak mampu sampai datang ke saya ngasih beras cuman 2,5 liter. Saya bilang, Bu, bukan saya, kok gaji saya gini? Bukan, Bu, bawa aja, Bu, bukan saya, nggak apa-apa, saya lebih besar loh dari ini bayarannya. Dari mana Pak? Dari yayasan? Bukan, dari yang di atas. Mungkin saya dari ratusan orang, mungkin ada balasan, mungkin nggak ada balasan lah. Mungkin saya berharapnya yang di atas malahan poinnya. Kalau ibarat poinnya, kita berharap yang kebaikan di situ. Makanya saya bilang
Saya pernah sekali mengikuti satu pemakaman, misalnya tuh memandikan awal biasa-biasa aja, Li. Kejadian satu mayat di Bekasi, memandikan mayat biasa-biasa aja kejadiannya, mandiin, kapanin. Suatu mau ngapanin itu tidak muat mayatnya. Kapannya itu kurang, apa salah potong Pak Hajinya sama saya, apa memang padahal kan kita udah pikirkan kapan itu akan masuk sama orang itu. Tapi setelah kita taruh mayat itu di kapan itu, kita lapis kedua, lapis ketiga tetap buka ininya. Saya bilang itu ganti aja, nggak muat. Sampai kita ganti yang lebar banget baru muat. Terus sampai di pemakaman karena nggak ada yang mau masukin ke yang lahar itu pertama kali, ya saya turun, saya azanin. Pas saya azan itu kayak ada suara duk 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 gitu. Kata saya sempat mau berhenti azan kan, tapi saya ini kalam ilahi, gue bilang itu kan, saya agak mungkin berhenti, saya terus aja kan, telinga saya nempel di kepala mayat itu, saya azanin, saya duk duk. Nah, saya berpikir lagi, ya Allah, mungkin ini malaikat mempersiapkan alat-alat untuk berperang untuk memukulin orang ini, tapi saya gak akan sebut namanya. Dan orang itu memang benar, orang itu memang bekas orang gak benar, sampai keluarganya pun gak peduli. Tapi sampai sekarang saya simpan rahasia itu. Hanya di sini saya ceritakan sedikit karena mungkin Pak Ali juga tahu narasumbernya. Saya ngerasakan sendiri itu kepala saya waktu azan tuh mau berhenti, duk 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 duk. Saya berdiri setelah azan, saya bilang karena orang yang meninggal itu teman saya ataupun saudara saya sesama muslim, saya bilang ya semoga kamu diampunin sama Allah. Kita tutup tutup kayunya, udah kita kuburkan. Sampai sekarang tidak ada kejadian apa-apa. Cuman saya berpikir orang itu emang poinnya nggak bagus lah di dunia. Tapi kita berharap poin-poin yang nggak bagus itu juga ada di kitanya. Nah, kita sebelum kita menjadi begitu, kita perbaiki ya Pak Ali ya gitu ya. Betul gitu. Itu aja Pak Ali yang kalau bisa saya ceritakan. Mungkin ada pertanyaan Pak Ali? Oke, Pak Taufik. Jadi selama Pak Taufik menjadi pemandi jenazah, apakah pernah seperti misal didatangi oleh arwahnya atau sering Pak Ali, ya, atau minta dia? Biasanya kan kalau saya lihat ya, kalau saya sering baca atau pengalaman saya nonton TV, entah itu di film apa di dunia nyata, saya juga belum tahu pasti. Nah, karena kalau di TV kan percaya nggak percaya, jadi kan kalau di TV itu sering ada dia didatangi oleh rohnya, ada yang mengganggu, ada yang dia minta maaf, ada yang menampakkan wujud seperti itu. Apa dari salah satu itu apa Pak Taufik pernah mengalami? Sering Bali, sering. Itu kejadiannya di mana itu Pak? Kayak masih di rumah sakit, kadang-kadang kita tidur didatangin orang yang kita kan hafal banget sama muka orang yang kita mandiin kan. Pernah ada suatu saat gitu kan kita mandiin mayat, dia punya kekurangan mayat itu, kekurangan dalam istilah fisik. Dia kakinya itu kalau nggak salah nggak ada sebelah, pincang kan, pincang. Mungkin dia cacat mungkin atau kecelakaan dianya. Tapi bukan kecelakaan mayat itu, bukan sebelum dia meninggal mungkin kecelakaan. Tapi waktu kita mandikan kakinya kan udah nggak ada sebelah. Jadi pas kita mandi, kita kapanin, nggak ada sewaktu kita manding itu bercerita, ih ini kakinya pincang, itu nggak ada. Waktu kita mandikan, kita bersihin bagian monggol kaki ya, ini yang bekas operasi kita sikat, kita bersihin karena banyak kotoran. Dan gitu kita bungkus lagi dengan kain kapan yang sisa, kita ikat gitu, kita yang rapiin, baru kita bungkus kapannya. Ada 2 jam dari situ kita kecapean, saya tidur sebentar di mes. Itu orang itu datang ke saya Li, dalam bentuk berpakaian putih. Saya tahu orang itu karena pincang Li. Tek 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 sampai meluk-meluk saya, terima kasih saya dibersihkan katanya. Terima kasih saya menghadap Allah itu bersih. Saya gitu. Ya ada yang begitu. Ada juga kadang-kadang mengganggu Li, mengganggu. Orang itu datang dengan keadaan posisinya serem. Ada. Kalau kata saya Mas, setelah saya pikir-pikir sekarang itu apa ya? Halusinasi saya ataupun apa ya, karena kebawaan pekerjaan. Kalau kita kerja di kaca Li, otomatis luka tuh Li, ya, tergores. Kalau kita kerja di satu bidang yang mistik, bidang yang terakhir untuk hidup kita, pasti akan mengalami itu. Percaya deh Mas saya. Tapi saya balik lagi ke sana, balik lagi ke
pekerjaan saya itu pekerjaan mulia bagi saya. Mulia ya. Kalau masalah yang hal-hal yang tidak enak saya akan simpan, karena di sini diwawancarain hanya pribadi saya dan saya tidak akan pernah menyebutkan orang karena itu fitnah mayat. Nah, saya senang banget dengan profesi saya, ada kepuasan batin tersendiri bagi saya. Ada kepuasan batin sendiri, merasa saya dekat banget, tidak takut. Karena kan orang kalau ditanya, lu Ali aja dah, saya tanya, kamu siap mati gak Ali? Pasti banyak kan orang itu, kebanyakan itu nggak siap. Kebanyakan, tar dulu lah, anak masih kecil, gitu kan? Maju dulu nih. Maju dulu ya, tuh, ya. Penghasilan dulu. Ya, sukses dulu. Masih banyak penawaran. Padahal mati itu tidak ada tawar menawar. Udah ada mati, rezeki, jodoh tidak ada tawar menawar. Cuman kita nggak tahu kapan antriannya gitu aja. Dan siapa menyempurnakan kita. Nah, yang jadi permasalahan, penyempurna kita itu salah satunya ya mayat kita sempurnakan. Karena kita seorang muslim, wajib bagi kita menyempurnakan orang yang meninggal dalam bentuk doa, dalam bentuk pengampanannya, dalam bentuk penguburannya, gitu sebenarnya penghormatannya. Bahwa dia itu pernah jadi teman, pernah hidup sama kita, pernah bersaudara sama kita, walaupun mungkin kita nggak kenal orang ini siapa. Kalau kita ini muslim bukan muslim, ya insya Allah nanti di sana kita satu di sana, kaum dengan Nabi Muhammad, satu umat dengan Nabi Muhammad, muslimin muslimah. Itu aja saya. Oke, tapi kalau untuk yang menemukan atau ditemukan ya, maksudnya untuk wajah, misalkan untuk wajah yang buruk atau misalkan seperti hantu gitu, itu gimana? Itu udah pernah mengalami? Ya pernah, kalau mengalami seperti hantu Li. Kalau pucat pasi ya sering. Cuman kalau yang tersenyum banyak tersenyum atau melotot sampai kita itu gak bisa berkali-kali sampai selesai proses pemandian, sampai kita menutup, kita coba lagi dengan cara yang kita kadang kita kan punya guru dalam istilah saya untuk sebelum saya terjun itu kan tidak boleh kita langsung ngapain orang terbalik berapa kapan begini kan, nggak harus doanya apa, cara mandinya dudukinnya bagaimana, kita ada guru dong. Nah kalau matanya terbelalak gitu, kita tutupnya dengan doa ini. Kita coba itu berulang kali sampai proses mau nutup kapan pun masih melotot begini aja. Sampai saya bilangin sama teman saya, udahlah, itu memang dia maunya begitu. Sambil bercanda, nih kapas aja tutupin. Coba kalau tidur, kita akan ada orang tidur melotot tuh. Mau kita paksa juga gak bisa, dia tetap melotot, tapi dia tidur. Nah, dengan cara ya kalau kita takut, kita tutupin aja mukanya begitu. Sama saya ambil kapas yang banyak, saya tutup, baru saya kapanin. Karena saya pikir itulah terakhir dia. Kita harus hormati dengan cara dia begitu. Kita nggak mau tahu dia ngapa melotot, apa kata orang nih. Itu saking sakitnya nyawa kita itu, ruh kita dicabut. Kan kalau istilah agama, ruh itu berbentuk tubuh. 40 hari sebelum kita meninggal itu rongga ubun-ubun kita udah digedein, tapi ya tetap aja kalau sebentik tubuh ditarik dengan lubang yang kecil ya nganggap lah kalau kita nggak tahan banget. Makanya kata Rasulullah, paling sakit di dunia itu satu melahirkan, kedua sakaratul maut. Makanya itu aja Li. Oke. Jadi itu aja pemirsa dari cerita dari Bapak Taufik ini. Saya ingat beberapa, jadi saya sama Pak Taufik ini cerita pribadi saya sama Pak Taufik ya. Jadi 2 tahun atau 3 tahun yang lalu kita pernah memandikan jenazah bareng-bareng Pak ya. Jadi salah satu rekan kerja beliau dan saya di situ karena mengenal beliau juga, sebut saja dia Mr. A ya. Jadi waktu itu keluarganya tidak ada yang mau peduli. Keluarganya tidak ada yang mau peduli, dan mungkin tetangga-tetangganya juga atau yang saudara-saudaranya, pokoknya semuanya itu nggak ada yang mau peduli karena di masa mudanya atau sampai dia meninggal dia masih
posisi begitu. masih Ya. apa ya, belum bertobat. Nah itu jadi kita bareng-bareng sama Pak Taufik sama teman-teman yang lain, kita inisiatif untuk mengerjakan atau Fardu, mengerjakan fardu dari sa'i. menyolatkan, Nah, dari memandikan, menyolatkan, sampai mengantar ke yang lahat, teman-teman semua, termasuk saya sendiri ya ikut mengantar beliau ke makam. Jadi kalau dipikir-pikir ya Pak Taufik ini sungguh mulia banget ya. Dia mau memandikan jenazah yang mungkin bukan orang lain ya Pak, tanpa dibayar, tanpa ada apa ya istilahnya, mungkin hanya ucapan terima kasih Pak ya. Tidak juga. Oh, tidak juga, ada juga. Siapa yang terima kasih ke saya? Oh iya betul. Karena itu kewajiban saya aja, Li. Nggak ada. Betul. Yang terima kasih itu malah pihak perusahaan ke saya. betul. Karena dari pihak keluarga sampai sekarang pun belum ada. Karena dia udah benar-benar udah nggak ada. Ya, insya Allah beliau husnul khotimah dan ditempatkan di surga yang iya, karena saya pikir sejahat-jahatnya orang pun pasti ada hal yang baik. Buktinya kan walaupun dia begitu kan tetap ada orang yang baik yang menolong dia. Kita gitu aja kalau prinsip saya. Moga-moga nanti kita semua saya di akhir hayatnya itu husnul khotimah aja. Husnul khotimah dalam arti ada yang mengurus, ada yang mengingatkan, ada yang mendoakan, itu aja. Oke, JPackers, itulah obrolan misteri kita pada kali ini. Jangan lupa like, comment, and share YouTube Jejak Backpacker, dan sematkan komentar, like. Sampai jumpa lagi di konten misteri kita yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Bapak, terima kasih atas kehadirannya.